Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. siang, sore. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Unisula dan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajar, teman saya Zeni Maulida, dan teman saya lagi Ina Sabila. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Filsafat Matematika tentang tokoh-tokoh matematikawan Muslim yang diampu oleh Bapak Ulil Albab. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Yang pertama, pengertian filsafat matematika. Filsafat berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani, filosofia. Filos yang artinya cinta, sofia yang artinya kebijaksanaan. Jika disatukan, filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara praktis, cara berpikir mendalam untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat Islam menurut tokoh Mustafa Abdul Razik, filsafat adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah kekuasaan negara Islam. Menurut Ibrahim Matkur, filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Sedangkan menurut beberapa filosof didefinisikan sebagai berikut. Filsafat Islam adalah filsafat yang diajarkan oleh orang Islam. Filsafat Islam adalah suatu ilmu yang dicelup ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran sesuatu. Filsafat Islam adalah suatu hasil pemikiran para filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam adalah filsafat orang Arab. Yang kedua, memasuki tokoh yang pertama itu ada Al-Khawarizmi. Eh, Biografinya, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, sekarang Haifa, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Dan beliau memiliki gelar Abu Adu Illah atau Abu Ja'far. Ia adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Ia dikenal dengan banyak variasi nama seperti Al-Khawarizmi, Al-Juwarizmi, Algorismi, hingga Guarismo, tergantung wilayah dan bahasa penulis. Ia pernah disebut Al-Qutrubuli oleh Al-Tabari, merujuk pada kota Qutrubul dekat Baghdad. Al-Khawarizmi menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Ma'un tahun 830 hingga 13, mohon maaf, 813 hingga 833 Masehi, saat Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia. Di sana ia mendalami ilmu alam dan matematika melalui naskah-naskah terjemahan dari Sanskerta dan Yunani, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan dunia. Penemuan dan karya-karya. Al-Khawarizmi dikenal melalui karya-karyanya yang mencakup berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan kartografi. Karyanya menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, terutama aljabar, trigonometri, dan bidang lainnya. Adapun karya-karya Al-Khawarizmi dalam bidang matematika sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar teori aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab yang berarti pertemuan atau pemulihan dan merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur dan hubungan antar bilangan menggunakan simbol. Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar melalui karyanya Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah tahun 830 Masehi yang membahas penyelesaian sistematis, persamaan linear dan kuadrat dalam 6 bentuk standar. Ia memperkenalkan dua metode penting. Yang pertama, aljabar atau pemulihan adalah proses memindahkan unit negatif, akar, dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi. Yang kedua, al-muqabalah atau penyetimbangan adalah proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Karyanya menjadi dasar revolusi matematika, menggantikan pendekatan geometris Yunani.
dan memungkinkan penerapan konsep matematika secara lebih luas dan abstrak. Yang kedua, Digit Algorismi atau aritmetika. Karya besar kedua Al-Khawarizmi dalam bidang aritmetika berjudul Al-Jam'ah wa Al-Tafriq Bihisab Al-Hin yang kini hanya tersisa dalam terjemahan Latin. Karya ini memperkenalkan sistem angka Arab Hindu ke dunia Barat dan diterjemahkan oleh Adelard of Bath pada abad ke-12. Sekaligus mengenalkan angka Arab Hindu ke dunia Barat. Aritmetika membahas bilangan bulat positif dengan operasi dasar dan aplikasinya dalam kehidupan. Ilmu ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah, dibuktikan dengan penemuan tulang Isango di Kongo yang berisi goresan simbol bilangan, bangsa Mesir dan Babilonia yang telah menggunakan aritmetika sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Perkembangannya berlanjut di era Yunani dan mencapai Eropa melalui Liber ABC oleh Leonardo dari Pisa 1200 Masehi yang memperkenalkan angka Hindu-Arab 0 sampai 9. Aritmetika digunakan baik untuk kebutuhan harian maupun perencanaan bangunan secara kompleks. Yang ketiga, algoritma dan angka nol. Angka nol berasal dari nama Latin Al-Khawarizmi yang muncul dalam karyanya Algoritmi de Numero Indorum pada abad ke-12. Awalnya algoritma merujuk pada aturan aritmetika menggunakan angka Arab, lalu berkembang menjadi prosedur langkah-langkah pemecahan masalah. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam penggunaan angka nol, yang sebelumnya telah dikenal di India oleh Brahmagupta. Meski dengan pemahaman yang kurang tepat, Al-Khawarizmi menyempurnakan konsep angka nol dan menjelaskannya secara jelas dalam bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabbalah tahun 773 Masehi. Dengan simbol lingkaran kecil sebagai lambang ketiadaan nilai, sistem ini menjadi dasar penting dalam matematika modern dan sistem komputer. Karya-karya yang lain itu Al-Jabar kita Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, kitab yang merangkum perhitungan perlengkapan dan penyeimbangan. Ada tadi yang sudah disebutkan digit algoritmi, ada juga rekonstruksi planetarium, kitab surat Al-Ard, buku pemandangan dunia atau penampakan bumi diterjemahkan oleh geografi. Ada juga astronomi, buku Zid al-Sindin, itu tabel astronomi, dan ada penanggalan Yahudi, Risalah fi Istikhraj Tarikh al-Yahud. Tokoh yang kedua itu Ibnu al-Haytham. Ibnu biografinya Ibnu al-Haytham atau Abu Ali al-Hasan Ibn al-Hasan Ibn al-Haytham. Lahir di Basra sekitar tahun 965 Masehi, dikenal juga sebagai Al-Basri atau di Barat sebagai Al-Hazan. Ia adalah ilmuwan Muslim terkemuka di bidang matematika, astronomi, dan fisika, serta dijuluki Bapak Optik Modern. Karya terkenalnya Kitab Al-Manazir membahas prinsip-prinsip optik dan persepsi visual. Ia adalah yang pertama menjelaskan bahwa cahaya memantul dari objek ke mata dan bahwa penglihatan diproses di otak. Ibnu Al-Haytham juga dikenal sebagai pelopor metode ilmiah jauh sebelum era Renaissance dan menghabiskan pada masa produktifnya di Kairo sebagai penulis dan pengajar. Karya-karyanya, karya kitab yang di Kitab Al-Manazir yang ditulis selama masa penahanannya di Mesir, merevolusi pemahaman tentang penglihatan dengan menyatakan bahwa cahaya dipantulkan dari objek ke mata, bukan dipancarkan oleh mata sebagaimana diyakini ilmuwan Yunani. Ia menjelaskan konsep pembiasan bayangan, lensa, dan kamera obscura secara ilmiah dan akurat. Dalam bidang filsafat ilmu, ia dikenal sebagai pelopor metode ilmiah modern karena menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Ia menolak spekulasi tanpa bukti dan percaya bahwa ilmu pengetahuan harus jujur, rasional, serta dilandasi etika keilmuan Islam. Karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan mempengaruhi pemikir Barat seperti Roger Bacon, Kepler, dan bahkan Newton. Ia di bidang matematik di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham mengkaji nilai mutlak, bilangan prima, menyusun kotak magis, serta mengembangkan metode aritmetika praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.
seperti menghitung efisiensi bahan bakar, lalu lintas, dan pengukuran kedalaman laut. Warisannya menjadikannya sebagai tokoh penting dalam perkembangan sains modern. Karya-karyanya meliputi kitab optik, analisis dan sintesis, keseimbangan kebijaksanaan. Lanjut, tokoh selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ina Sabila. Silakan, Mbak Ina. Selanjutnya ada Al-Biruni. Biografinya, dia bernama Al-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Lahir pada tanggal 4 September 973 Masehi di Shifa, Uzbekistan. Saat peradaban Persia berada di puncak kejayaan, ayah angkatnya bernama Al-Mansur, seorang matematikawan dan astronom, memperkenalkannya pada geometri dan astronomi. Al-Biruni menghabiskan 25 tahun pertama di Khwarizm mempelajari fikih, hukum Islam, teologi, tata bahasa, matematikawan, dan astronomi. Ia kemudian menetap 3 tahun di Rai untuk memperdalam astronomi dan pindah ke Jurjan saat undangan Sultan Syam al-Ma'ali, di mana ia menyelesaikan kitab Al-Attar dan Risalat Al-Tajri al-Sa'ad. Ia juga sempat berkarya di bawah Kesultanan Ma'mun dan Sultan Mahmud dari Ganza yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Setelah Sultan Mahmud wafat, putranya Sultan Mas'ud menjadi pelindung Al-Biruni. Karya besarnya ada Kanun Al-Mas'udi, didedikasikan kepada Sultan Mas'ud yang menghadiahnya perak seberat muatan seekor gajah. Namun, Al-Biruni menolak dan mengalokasikan hadiah itu untuk negara, sehingga ia dihormati dan dijamin masa pensiunnya oleh sang sultan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada filsafat dan pemikirannya. Abu Raihan Al-Biruni adalah ilmuwan muslim jenius yang menguasai berbagai bidang seperti filsafat, astronomi, matematika, fisika, geografi, dan bahasa. Ia dikenal dengan pendekatan ilmiah berbasis observasi dan eksperimen. Al-Biruni menulis lebih dari 130 karya termasuk kitab Al-Tafhim dan Kanun Al-Mas'udi. Ia terkenal karena menghitung radius bumi dengan akurasi tinggi menggunakan metode triangulasi dan hukum trigonometri bola. Ia juga mengembangkan teori sinus, teorema Broken-Chord, dan metode arah kiblat. Pemikirannya menggunakan logika, empirisme, dan nilai-nilai Islam menjadikan pelopor filsafat ilmiah modern. Karya-karyanya ada Al-Asaru Al-Baqiyah, ada Takhik Mali Al-Hind, ada juga Tahdidu Nihayatul Amakin, ada Al-Kanun Al-Masudi, Al-Jamir Fil Al-Kanwari, Kitab As-Sajarah fi Atib, dan Kitab Fistiab Al-Asurlab. Selanjutnya. Selanjutnya tokoh ada Omar Khayyam. Nama lengkapnya Giyad Al-Din Abdul Fat Umar bin Ibrahim Al-Nisaburi Al-Khayyami, lahir di Nisabur, Khuraisyan, Iran, sekitar tahun 1048 Masehi. Dikenal sebagai ilmuwan matematikawan muslim yang ahli dalam matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, serta sastra puisi. Meski ada perbedaan pendapat soal tahun lahirnya, mayoritas sarjana sepakat ia lahir pada 1048, tak lama sebelum wafatnya Al-Biruni dan Ibnu Al-Haytham. Ia menguasai geometri dan astronomi sejak muda, dan ia menulis karya-karya matematika di bawah perlindungan Abu Thohir, seorang kepala peradilan yang memberinya penghargaan, yang kemudian diikuti oleh penguasa lainnya. Al-Haytham juga dikenal sebagai berbagai bidang seperti filsafat alam, sejarah, kedokteran, hukum, sastra, dan tafsir Al-Quran. Setelah menghasilkan banyak karya penting dan berjasa dalam pengembangan ilmu, ia wafat pada tahun 1130 Masehi di Nisabur pada usia sekitar 83 tahun, setelah sempat mengunjungi Baghdad dan berhaji ke Mekah. Dan selanjutnya ada Omar Khayyam adalah ilmuwan dan penyair Persia yang masyhur sebagai matematikawan, astronom, filsuf, dan penulis puisi rubaiyat. Pandangannya tercermin
dalam puisinya yang menyinggung tema hidup, kematian, takdir, dan ketidakpastian. Di bidang matematika, Hayam dikenal karena klasifikasi dan penyelesaian persamaan kubik menggunakan pendekatan geometri, khususnya irisan kerucut. Karya aljabarnya menjadi pondasi penting dalam perkembangan aljabar modern. Dalam astronomi, ia memimpin penyusunan kalender Jalali yang lebih akurat dari kalender Gregorian berdasarkan pengamatan astronomi dan perhitungan matematis. Karyanya menunjukkan perpaduan logika, observasi ilmiah, dan pemikiran bebas, menjadikannya simbol intelektual yang melampaui batas zaman dan disiplin ilmu. Karya-karyanya ada satu, Risalah fi al-Bahari ala Masil fil al-Nabar wa al-Muqabalah, yaitu yang tentang matematika. Yang kedua ada Risalah fi Syarhi ma Asyakala min kitab Euclides. Yang ketiga dari salah Al-Mizan Al-Halabari. Yang keempat dari salah fi Al-Mu'adalajat Ad-Derajat Saliat Al-Arabiyah. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada biografi Al-Tusi. Bernama lengkap Nasiruddin Al-Tusi. Bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan, seorang ilmuwan muslim serba bisa di Tus, Persia, yang sekarang bernama menjadi Iran. Ia ahli dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, filsafat, logika, fisika, kimia. Ayahnya dan biologi, pengobatan, dan teknologi. Sejak kecil ia belajar syariat dari ayahnya dan ilmu logika serta metafisika dari pamannya. Saat wilayahnya diserang Mongol, ia menjadi pemimpin dinasti Nizari Ismail dan menghasilkan karya besar. Setelah Mongol menaklukkan Alamut pada 1251, ia diselamatkan oleh Hulagu Khan yang menghargai ilmu pengetahuan. Ia dikenal dengan gelar-gelar kehormatan seperti Hajjah atau guru besar, Ustadz Al-Bashar, guru umat, Al-Mu'alim, Al-Tahli, guru ketiga setelah Aristoteles dan Al-Farabi. Ia wafat di Baghdad pada 1274, dimakamkan sesuai wasiatnya di dekat makam Imam Musa Al-Hazim. Murid-muridnya terkenal antara lain Qutb al-Din al-Syarishi dan Alaman al-Hili. Pemikiran dan kontribusinya tetap berpengaruh. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Zeni. Yang selanjutnya yaitu filsafat dan pemikirannya. Nasir al-Bin al-Tusi 1201 sampai 1274, seorang ilmuwan dan filsuf Muslim dikemukakan dari Persia yang dikenal luas atas kontribusinya dalam filsafat, teologi, astronomi, matematika, logika, dan etika, dan tokoh penting dalam filsafat peripatetik Islam. Karya terkenalnya Akhlak Nasirin membahas etika secara komprehensif dari individu, keluarga, hingga politik dengan mengintegrasikan nilai-nilai filsafat Yunani dan etika Islam. Di bidang logika, ia menulis asas al-iktibas dan memperbarui teori silogisme serta logika proposisional. Dalam matematika dan astronomi, ia menciptakan konsep tisu couple yang memengaruhi Copernicus serta menyusun Nits Ihani dari observatorium Maragah yang ia dirikan. Al-Tisu juga aktif dalam teologi Syiah, berusaha menyatukan hukum Islam atau fikih dengan filsafat, serta menyadari bahwa hukum Islam berubah sesuai konteks. Sementara filsafat bersifat tetap. Ia wafat di Baghdad dan dimakamkan di Kazimai.
pemikirannya menjadikan jembatan antara filsafat Yunani, Islam klasik, dan teologi Syiah serta tetap berpengaruh hingga masa kini. Karya-karyanya yang pertama, Syair Suluk. Yang kedua, Kitab Al-Syaq Al-Qattah. Yang ketiga, Al-Tahdhikirah fi Al-Hay'ah. Yang keempat, Ahlaki Nashirin. Yang kelima, Al-Risalah Al-Atsur Labiyah. Yang keenam, Ihani. Yang ketujuh, Syar al-Isyarat. Yang kedelapan, Asaf al-Ashraf. Yang kesembilan, Tajrid al-Itikad. Yang ke-10, Takkis al-Muhasal. Yang ke-11, Matlub al-Mu'min. Yang ke-12, Aqzas Ansman. Simpulan bahwa setelah berakhirnya peletak filsafat ilmiah, muncullah beberapa para filsafat Islam yang menemukan banyak pengetahuan dengan karyanya yang memuat beberapa ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan. Mereka tidak hanya menyerap dan mengembangkan ilmu dari peradaban sebelumnya seperti Yunani dan India, tetapi juga memperkaya dan menyinergikannya dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran mereka tidak terbatas pada kajian teoretis, tetapi juga menghasilkan temuan dan karya yang berdampak nyata dalam bidang matematika, astronomi, fisika, optik, kedokteran, dan filsafat. Para tokoh seperti Khwarizmi, Ibnu Haytham, Al-Biruni, Omar Khayyam, dan Al-Tusi memiliki kontribusi luar biasa. Mereka memperkenalkan konsep dasar seperti aljabar, algoritma, metode ilmiah, dan trigonometri bola, serta membuat pengukuran dan observasi yang akurat terhadap bumi dan benda langit. Tidak hanya itu, pemikiran filosofis mereka juga menjembatani antara akal dan wahyu, antara ilmu dan keimanan yang menjadi ciri khas filsafat Islam. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.